Bagaimana ini kalau dilanggar ini? Kalau salah satu meninggal ya cari lagi, meninggal lagi, atau kalau masih hidup dua-dua ingkar janji juga, tidak sehidup semati, kawin lagi. Bagaimana itu? Masih? Ya. Baik. Nah, itu janji apa namanya? Janji sehidup semati itu kan istilahnya, meskipun ada beberapa kasus ya, ada beberapa kejadian itu yang betul-betul ini ya, bahwa beberapa saat setelah pasangannya ini meninggal, dia meninggal juga. Dan ini diijabah itu ya, itu diijabah. Ada kejadian ini, ada kejadian di masih keluarga ya, masih keluarga dari sepupu saya itu ada. Kira-kira istrinya itu meninggal sore hari setelah sholat asar, suaminya meninggal antara maghrib isya. Bersamaan diurus jenazahnya itu, kemudian mungkin itu karena jujur mungkin ya, karena jujur dalam janjinya sehingga ini banyak ini yang berjanji tidak jujur. Akhirnya tidak ya. Jadi dia berjanji itu sambil mengadipkan mata sebelah jadi. Akhirnya kemudian tidak ini benar nih Pak. Jadi kalau orang berjanji jujur itu ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan janjinya. Itu di zaman Sayyidina Umar itu juga pernah terjadi begini. Ada seorang laki-laki ini ya, peminum khamar. Tengah malam dia pulang, pegang botol khamar dia pegang. Sayyidina Umar ini kan biasa belusukan tengah malam ya. Tapi bukan pencitraan. Beliau tidak bawa kamera. Belusukan tengah malam, berpapasanlah dengan laki-laki yang pulang mabuk bawa botol. Sayyidina Umar tanya, itu botol itu isinya apa? Ini khamar. Sayyidina Umar mengatakan, hari ini karena kamu menutup wajahmu, kamu saya tidak kenal. Tapi kapan lagi saya ketemu kamu dalam keadaan seperti ini, maka kamu akan saya hukum. Kemudian, beberapa hari kemudian, ya, ternyata orang ini seperti itu lagi, kembali mabuk lagi. Pulang tengah malam bawa botol, ketemu lagi sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, kita ketemu lagi. Itu botol yang di tanganmu itu isinya apa? Ini kan isinya khamar Pak, isinya khamar. Tapi laki-laki ini kemudian membatin. Dia mengatakan, ya Allah, kalau hari ini engkau selamatkan saya dari Amirul Mukminin, maka saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi apa yang membuat engkau murka ini. Maka karena Allah mengetahui bahwa orang ini ya, komitmen dengan jujur, kejujuran di dalam hatinya, Allah mengatakan kalau ini orang janjinya jujur dia. Maka ketika Sayyidina Umar kemudian mengambil botol itu, lalu melihat apa isinya, ternyata yang tadinya khamar ini sudah berubah menjadi cuka, menjadi cuka. Itu karena apa namanya? Karena kebenaran orang yang berjanji ini. Nah, jadi yang pertama, janji sehidup semati itu jangan dipercaya. Itu dulu. Nanti kalau ada yang saya sehidup semati deh, jawab saja, biasa saja lah. Pokoknya kamu mati pada waktunya, saya juga mati pada waktunya. Tidak usah begitu aman. Ya. Kemudian apakah wajib ditepati? Wah, ini jadi persoalan nanti kalau wajib ditepati.
Karena jadi janji yang kemudian menjadikan seseorang itu melanggar syariat itu hukumnya haram untuk ditepati. Nah, jadi seumpama janji sehidup semati, istrinya mati, supaya menepati janji kemudian dia mau minum racun. Maka kalau sampai seperti itu, sampai melanggar melanggar syariat, itu hukumnya haram untuk ditepati. Jangankan janji, termasuk nazar juga. Jadi nazar yang haram itu semua hukumnya haram untuk ditepati. Nah, begitu juga dengan janji-janji. Mungkin seperti itu, Mas. Terima kasih. Pertanyaan Mas Gibi keren, bagus, dan kadang-kadang mungkin sebagian kita masa muda pernah begitu. Artinya dari pasangan yang dulu menjadi pasangan sah ngomong sama istilahnya, kalau sekarang dari mantan pacar, dulu kan masih pacar, aku tak bisa hidup tanpamu, maka dia kan begitu. Akhirnya perempuan itu langsung kelompok wow dengan kalimat sehidup semati. Nah, dan kalimat sehidup semati ini kemudian dikatakanlah setia. Betul Ibu ya, setia ya. Setia itu sehidup semati. Tapi rupa-rupanya nggak jadi jodoh. Ketemu lain kali dengan mantannya, jadi masih hidup dulu, katanya saya tanpa engkau aku tak bisa hidup. Nah, jadi secara filosofi setia itu dari bahasa India, sati namanya. Jadi satya, setia itu dari bahasa India Sanskerta. Cerita itu adalah, ibu-ibu sekalian, biasanya kalau orang India meninggal suaminya, dia apain? Dibakar. Namanya ngaben kalau di Bali. Jadi orang Hindu itu kalau orang meninggal dibakar. Tanda si istri setia sama suaminya adalah namanya ritual sati. Apa itu sati? Misal seorang meninggal dunia suaminya, kalau istrinya setia sama suaminya, maka pas suaminya dibakar, si istri meloncat ke pembakaran suaminya, dia pun mati sama-sama. Sehidup semati. Satya itu menjadi setia dalam bahasa kita. Itu asal-muasal setia pada satya. Sati di India, suaminya dibakar, tanda istri setia, istri melompat membakar suaminya, maka dia pun bisa setia karena sudah sati. Nah, jadi sehidup semati ini kadang-kadang memang kalimat-kalimat yang sering keluar kala PDKT antara laki-laki dan perempuan. Ketika PDKT, dia pacaran, kadang-kadang segala gombal-gombal keluarlah itu. Nah, gombal-gombal ini yang parah. Hanya kalau pendekatan ayatul munafik salah satu, tanda munafik 3. Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Kalau dia bicara, banyak bohongnya, dustanya. Kalau dia dipercaya, dia akan berkhianat. Kalau dia berjanji, akan menyalahi. Nah, ini yang kadang-kadang sering terjadi, menyalahi janjinya. Dan itu bisa dikatakan na'udzubillah, sadar nggak sadar sering terjadi pada orang-orang, apalagi dalam masa pendekatan kepada calon pasangan. Segala bahasa akan diumbar, sehingga kemudian si perempuan luluh terhadap si laki-laki ini. Maka kemudian kadang-kadang si perempuan akan menuntut sama suaminya. Dulu waktu belum jadi saya dijanji ini, janji dulu sebagainya, banyak dikasih hadiah. Oh sekarang sudah jadi nggak diapa-apain? Maka sang suami menjawab, kan namanya mancing ikan dikasih banyak umpan. Nah sekarang ikannya sudah dapat, masih dikasih umpan kan tidak? Terada. Jadi dianggap pasangan hidup itu sebagai ikan yang sudah dapat umpan. Akhirnya apa solusinya? Maka solusinya adalah, misal dulu misalnya pernah berjanji sampai bersumpah sehidup semati di bawah pohon bambu, tahu-tahu si istri meninggal duluan. Apakah si suami harus mati bersama-sama? Maka yang dilakukan adalah sumpah itu tebus dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi begitu Mas Gepi, puasa 3 hari berturut-turut. Karena sejatinya kadang-kadang banyak kita ini kalimat dikeluarkan tapi tidak ditunaikan. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
apapun kalimat diucapkan oleh anak manusia, sejatinya pada dirinya di sebelahnya ada yang mencatat kalimatnya tadi, namanya raqib dan atid. Raqib dan atid mencatat semuanya. Maka waspadalah. Dia pernah berjanji hidup semati dengan istrinya, waspadalah. Nah, jadi artinya kalimat-kalimat itu kalimat bisa dikatakan awalnya gombal, tapi ujung-ujungnya fatal dan vital. Nauzubillah min zalik. Maka taruhlah kalimat tadi, kalimat-kalimat setia, hati dan sebagainya hidup semati. Maka itu kemudian ditebus dengan puasa 3 hari berturut-turut. Tapi orang-orang yang sudah suka gombal itu perempuannya senang digombali. Nah itu dalam perjalanannya, ya hubungan halal yang sudah janji oleh agama adalah pernikahan. Dan pernikahan dalam agama Islam adalah pintu darurat. Pintu darurat itu dalam namanya disebut tolak, at-talak, at-talak, marratan dan sebagainya. Tolak itu 2 kali. Yang ketiga, kalau tolak harus ada penghalalnya dari yang lain. Itu dalam ajaran agama Islam ada pintu darurat pernikahan namanya tolak dan cerai. Tapi dalam agama Islam itu fatalnya lagi ada kalimat kalau sudah disatukan oleh Tuhan tak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi dalam agama Islam itu mereka tidak punya yang namanya kriteria, tidak punya solusi tolak cerai pada suami istri. Itu repotnya. Dalam agama Islam ibarat kapal putih ada pelampung, ibarat pesawat ada pintu darurat. Maka pintu darurat itu sudah dipakai. Maka kalimat-kalimat hidup semati sebelumnya kalimat-kalimat yang hanya indah di pendengaran tapi pahit dalam kenyataan. Nah itu dari kemudian Allah nama dari kami. Allah alam bisa saya kembalikan kepada Pak Ustaz Ansar Bahrul. Nah, jadi yang puasa 3 hari itu sumpah. Ada wallahi saya berjanji sehidup semati. Nah, kalau ternyata tidak, berarti nanti wajib bayar kafarah. Tapi kalau cuma ya gombal saja, ya minta maaf saja. Begitu Bu ya. Terus jangan pakai laki-laki. Tapi udah bicara itu. Ya. Ini karena bahasanya jangan begitu aman lah. Aman saja jangan begitu. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa? Ada kan? Kasih keluar nih, jangan tidak. Kalau sudah tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dan kepada kita didoakan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum